Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ratu Cahyani dengan NIM 2430611010. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang sudah saya kerjakan di matkul akuntansi manajemen. Di sini saya akan men-share Excel yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Oke. Hmm, Oke, di sini sudah ada tabel yang saya kerjakan. Di nomor pertama ada tabel analisis penyimpangan target dan realisasi konsep biaya, laba, dan penjualan. Di sini ada komponen target, realisasi, selisih, dan keterangan. Yang pertama ada komponen penjualan, targetnya sebesar 150 juta dan realisasinya 140 juta. Ini memiliki selisih 10 juta karena realisasi penjualan lebih kecil daripada target yang ingin dicapai. Dan keterangannya adalah unfavorable. Yang kedua ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini targetnya 70 juta, sedangkan realisasinya 75 juta. Ini mengalami kenaikan selisih sebanyak 5 juta karena realisasinya lebih besar daripada target, tapi keterangannya tetap unfavorable karena melebihi target. Yang ketiga ada biaya tetap, yaitu targetnya 30 juta, sedangkan realisasinya 32 juta, sama ini juga memiliki selisih kenaikan 2 juta, dan keterangannya unfavorable karena realisasinya lebih besar daripada target itu sendiri. Dan total biaya yang keempat, memiliki target 100 juta, realisasi 107, dan selisihnya 7 juta. Keterangannya juga sama, unfavorable, karena sama seperti biaya variabel, biaya tetap, dan total biaya, realisasinya lebih besar daripada target itu sendiri. Dan yang terakhir adalah laba bersih, di mana targetnya 50 juta, sedangkan realisasinya jauh dari target sebesar 33 juta dengan selisih 17 juta. Ini keterangannya unfavorable karena realisasinya jauh dari target yang ingin dicapai, jauh sekali. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada identifikasi biaya mana saja yang termasuk tetap dan variabel. Sertakan berikan penjelasan. Di sini sudah ada tabel yang di soal, yaitu ada jenis biaya, ya, di jenis biayanya itu ada sewa pabrik sebesar 10 juta, gaji manajer produksi sebesar 8 juta, bahan baku sebesar 15 juta, upah tenaga kerja langsung sebesar 12 juta, dan listrik pabrik sebesar 5 juta, lalu yang terakhir ada biaya iklan tetap sebesar 3 juta. Di sini saya sudah membagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sendiri itu adalah biaya yang tetap pada harga yang sudah ditentukan, tidak naik atau tidak kurang seiring berjalannya waktu atau sesuai keadaan. Sedangkan biaya variabel itu adalah kebalikannya, karena biaya variabel ini adalah biaya yang bisa naik atau bisa turun sesuai dengan seiring berjalannya waktu dan keadaan yang terjadi juga gitu. Di sini ada biaya tetap yang pertama, yaitu ada sewa pabrik karena beban ini bersifat tetap karena kontrak sewa tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah unit yang diproduksi. Seperti yang saya katakan tadi, biaya tetap itu biaya yang menetap di satu angka gitu, yang sudah disetujui gitu. Jadi tidak akan turun atau tidak akan naik. Jadi sewa pabrik ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi gitu, biayanya tetap aja segitu yang udah disetujui dari awal. Lalu ada gaji manajer produksi, di mana gaji manajer produksi ini merupakan commit fixed cost, di mana kompensasi manajerial dibayarkan secara rutin setiap periode tanpa melihat volume output produksi. Jadi ini tuh sama kayak sewa pabrik karena namanya biaya tetap ya. Jadi
gaji manajer ini tuh tetap dibayarkan secara rutin walaupun misalnya volume outputnya tuh sedikit atau bahkan nggak memenuhi, tapi tetap dibayar secara rutin gitu karena kan ini biaya tetap gitu. Lalu ada biaya iklan tetap, namanya juga biaya iklan tetap pasti masuk ke biaya tetap, di mana ini merupakan biaya diskresioner yang jumlahnya telah ditetapkan dalam anggaran pemasaran untuk periode tertentu. Jadi biaya ini tuh sama aja kayak sewa pabrik dan gaji manajer sudah ditetapkan, jadi enggak dipengaruhi oleh apapun gitu. Karena kan kalau biaya iklan itu anggaran pemasarannya untuk periode tertentu. Jadi misalnya dari tahun 2026 sampai tahun 2027 itu sudah ditetapkan nih biaya iklannya tuh segini. Jadi tidak akan memengaruhi apapun gitu. Sedangkan untuk biaya variabel di sini ada bahan baku, karena kan bahan baku ini tuh nggak nentu ya harganya setiap tahun, setiap hari, atau bahkan di beda-beda toko juga beda gitu harganya. Jadi biaya ini tuh berkolerasi langsung dengan unit produksi. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin besar kebutuhan dan biaya bahan baku. Karena biaya bahan baku ini tuh gak masuk ke biaya tetap tuh kenapa ya? Karena bahan baku ini tuh gak nentu. Jadi ini tuh masuknya ke biaya variabel gitu. Sedangkan yang kedua ada upah tenaga kerja langsung. Di mana upah tenaga kerja langsung ini dipengaruhi oleh seberapa lama kamu bekerja gitu. Misalnya kayak kerja shift itu kan lebih lama ya. Maaf, kayak misalnya tuh lembur itu kan lebih lama itu dapat gajinya lebih banyak gitu daripada yang nggak lembur gitu. Karena biaya tenaga kerja ini terlibat langsung dalam produksi konversi bahan baku menjadi bahan jadi. Biasanya dihitung berdasarkan unit yang dihasilkan atau jam kerja, kan? Terus yang ketiga ada listrik pabrik, di mana listrik pabrik ini juga sama kayak bahan baku nggak nentu gitu. Segimana kamu memakai mesinnya, banyaknya gitu. Karena konsumsi energi mesin produksi akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas operasional di lantai produksi. Lalu ke soal yang ketiga, di sini ada apa pengertian istilah break even point atau BFP dan apa kegunaan analisis tersebut jika teman-teman sebagai seorang pengusaha. Oke. Di sini break even point atau BFP itu adalah titik impas atau keadaan di mana perusahaan ini nggak rugi, nggak memperoleh atau bahkan nggak menderita kerugian gitu loh. Di mana pada kondisi ini total pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan atau biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, laba operasional perusahaan berada pada posisi nol. Lalu analisis ini memiliki kegunaan strategis bagi pengusaha dalam memetakan batas minimal volume penjualan yang langsung dicapai guna menghindari kerugian operasional. Selain itu, BFP berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan, alat pengendalian biaya untuk memantau efisiensi operasional, serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam merencanakan target laba yang diinginkan pada periode mendatang. Lalu ada kegunaan analisis BEP bagi pengusaha, yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan penjualan, karena membantu menentukan volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, ada penentuan harga jual, di mana memberikan dasar pertimbangan dalam menetapkan harga produk agar tetap kompetitif namun mampu menutupi seluruh biaya operasional. Yang ketiga ada pengendalian biaya, yaitu membantu manajemen memantau efisiensi biaya tetap dan biaya variabel, serta dampaknya terhadap profitabilitas. Yang keempat, ada pengambilan keputusan menjadi alat bantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek atau produk baru sebelum dipasarkan secara luas. Itu untuk soal yang ketiga. Dan soal yang keempat ini, yaitu deskripsikan angka di bawah ini terkait biaya dan volume ketinggian. Di sini ada gambar biaya tetap ya, ada biaya dalam rupiah, 0, lalu ada volume kegiatan di Q. Keterangan untuk gambar ini yang pertama adalah volume kegiatan Q atau jumlah produk 0 sampai 100 unit bisa biaya tetap sebesar 4.000. Jadi 0 ini sampai 100 unit ditetapkan biaya sebesar 4.000.
Lalu yang kedua ada volume kegiatan 101 sampai 200, biaya tetap sebesar 5.000. Jadi 101 dari sini sampai 200, biaya tetapnya naik menjadi 5.000. Lalu yang ketiga ada volume kegiatan 201 sampai dengan 300, biaya tetap sebesar 6.000. Jadi 201 sampai 300 naik lagi sebesar 6.000. Dan yang terakhir ada kegiatan 0 sampai dengan 100 dan 101 sampai dengan 200 dan 201 sampai dengan 300 disebut jarak atau rentang kegiatan, yaitu relevant range. Jadi 0, 100 itu relevan relevant range. Lalu 101, 200 relevant range gitu. Lalu di sini juga ada sama kayak tadi, yang ketiga tuh ada implikasi bagi manajemen. Nah, manajemen itu harus memahami grafik ini, sangat penting bagi manajer untuk menentukan kapasitas produksi yang efisien gitu loh. Manajemen harus harus berupaya beroperasi di titik tertinggi dalam setiap rentang. Yang kelima ini ada sebutkan perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan minimal 6 aspek. Di sini saya ada 10. Yang pertama ada faktor pembedaannya yaitu tujuan utama. Di akuntansi keuangan itu yaitu tujuannya adalah pihak-pihak eksternal organisasi, dan di akuntansi manajemen juga sama gitu, pihak-pihak internal organisasi, maaf. Kalau di akuntansi keuangan itu pihak luarnya, kalau di akuntansi manajemen itu pihak dalamnya gitu. Lalu yang kedua, faktor perbedaannya adalah dasar penyusunan laporan. Kalau di akuntansi keuangan itu prinsip akuntansi yang diterima umum oleh PFAK, sedangkan akuntansi manajemen itu dasar penyusunannya biaya dan manfaat. Kalau akuntansi keuangan itu objek yang diukur dan dikomunikasikan kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Faktor perbedaannya itu. Sedangkan di akuntansi manajemen adalah prestasi para manajer pada berbagai tingkat organisasi. Yang ketiga ada orientasi laporan. Kalau di akuntansi keuangan itu orientasi masa lalu, penilaian historikal terhadap kemampuan ekonomi masa lalu. Kalau di akuntansi manajemen itu orientasi masa depan, prediksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Lalu ada jarak waktu pelaporan. Kalau di akuntansi keuangan itu kurang fleksibel karena laporan tahunan, pelaporan tengah tahunan. Kalau di akuntansi manajemen itu lebih fleksibel karena dapat disusun dengan jarak waktu lebih pendek atau lebih panjang gitu. Lalu ada bentuk laporan. Kalau akuntansi keuangan itu bentuknya ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Kalau untuk akuntansi manajemen, yaitu bentuk terinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi, daerah lainnya. Lalu ada tingkat kesulitan. Di akuntansi keuangan itu ada lebih mudah pada dasarnya menggunakan disiplin akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen itu lebih sulit menggunakan multidisiplin pengetahuan. Yang selanjutnya ada isi laporan. Di akuntansi keuangan itu isinya neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan aliran dana. Sedangkan di akuntansi manajemen itu anggaran laporan biaya, laporan prestasi, laporan analisis khusus, dan lain-lain. Yang kesembilan ada tingkat presisi. Di akuntansi keuangan itu ada presisi dan akurasi lebih tinggi, sedangkan akuntansi manajemen itu presisi dan akurasinya lebih rendah karena yang penting tidak cepat atau tepat waktu. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada sifat mandatory, di mana akuntansi keuangan ini bersifat mandatori mengikuti badan atau penguasa tertentu. Yang terakhir di akuntansi manajemen ini yaitu tidak bersifat mandatori, yang penting manfaat informasi begitu. Oke, di sini juga ada soal ke-6, di mana soal ke-6 ini jelaskan perhitungan angka persentase di bawah, yaitu perhitungan laba rugi. Di sini ada penjualan 1.000 unit dengan harga Rp5, berarti jadi 5.000 dengan persentase 100%,
karena seluruh perhitungan persentase biaya didasarkan pada total nilai penjualan sebesar 5.000. Lalu yang kedua ada harga pokok penjualan, harga 1.000 yang akan dijual 1.000 unit seharga Rp3 yang berarti harganya menjadi 3.000 dan persentasenya 60. Kenapa 60? Karena cara menghitungnya yaitu 3.000 dibagi 5.000 dan dikali 100% hasilnya 60. Lalu ada laba kotor atas penjualan sama menghitungnya juga 2.000 dikali 5.000 dikali 100%. Jadi intinya harus dikali dengan persentase dan biaya yang didasarkan pada total nilai penjualan sebesar 5.000 gitu. Terus di sini ada analisisnya. HPP, hal ini menunjukkan bahwa 60% total pendapatan digunakan untuk menutupi biaya produksi langsung barang yang terjual. Lalu ada laba kotor, di mana analisisnya perusahaan memiliki margin kotor sebesar 40% dari total penjualan untuk menutupi beban operasional lainnya. Lalu yang ketiga ada biaya pemasaran, di mana analisis alokasi biaya untuk aktivitas promosi dan distribusi adalah sebesar 10% dari total pendapatan. Yang keempat ada biaya administrasi, analisis beban administrasi dan umum menyerap 15% dari total pendapatan perusahaan. Lalu yang terakhir ada laba operasi, analisis setelah dikurangi seluruh beban pokok dan operasional, perusahaan menghasilkan laba bersih operasional sebesar 15% dari total nilai penjualan. Oke, kita langsung ke soal terakhir. Di sini disuruh dari gambar di bawah ini, jelaskan kembali perhitungan menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Di sini ada tabel klasifikasi biaya overhead pabrik, yaitu perhitungan model least squares. Oke, di sini itu ada 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada kolom X, kolom Y, kolom XY, kolom X kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana pada tahun pertama ini kolom X sebesar 960, Y 5.500, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan di sini ada jumlah sigma X, yaitu dari jumlah semua X, sigma Y jumlah dari semua Y. Sedangkan XY itu adalah jumlah pengalian dari X tahun pertama dengan Y tahun pertama sebesar 5.280. Kalau X kuadrat itu X dikali dengan tahun yang sama. Oh. Jadi misal 960 dikali 960 di tahun ke-1, ke tahun keduanya 910 dikali 910 di tahun kedua gitu. Dan seterusnya. Sedangkan yang Y juga sama, yang kayak X kuadrat. Jadi 5.500 tuh dikali 5.500 lagi di Y gitu. Dan ini hasil dari semua penjumlahan XY, X kuadrat, Y kuadrat di sigma gitu. Di sini ada Y sama dengan A kali N ditambah B kali sigma X. Di mana di sini hasil dari sigma Y hasil dari semua sigma Y itu 28.550. eh, N-nya itu adalah berapa tahun yang ada di sini. Ini kan 5 tahun, berarti jadi 5A. Ditambah 4.680 B. Kenapa? Karena ini kan B dikali sigma X. Sedangkan sigma X hasilnya 4.680 gitu. Lalu di sini juga ada XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat gitu. Di sini ada XY, hasil dari semua penambahan XY. Lalu ada 4.680A, yaitu kan ini A dikali sigma X. Sigma X-nya kan 4.680. Lalu ada 4.385.350 itu hasil dari sigma X kuadrat gitu. Nah, kenapa sih
eh, bisa jadi 26.722.800 karena dikali 936. Nah, 936 itu dari mana? Dari hasil 5 tahun dibagi hasil sigma X, yaitu 4.680 dibagi 5 sama dengan 936. Kenapa harus dibagi? Karena kita ini pakai sistem eliminate. Jadi angka yang sama itu bakal di-eliminate. Kenapa? Karena 5 itu biar sama hasilnya dengan 4680, jadi bisa di-eliminate gitu. Sedangkan 26.722.800 ini hasil dari 28.550 ini dikali dengan 936, hasil dari 5 tahun dibagi 4.680 tadi hasilnya segini. Lalu yang 4.680 yaitu 5 dikali 936 dan 4.380 4.380.480 rupiah ini hasil dari 4.385.350 dikali segini. Hasilnya segini. Iya ya, apa salah? Tunggu sebentar. Ini kali ini. Nah, bukan kayaknya. Kayaknya ini deh. eh, yang ini dikali yang ini. Oh iya, maaf salah. Jadi hasil yang 4.380.480 rupiah ini hasil dari 4.680 dikali 936, hasilnya segini. Dan ini hasil dari yang atas ini dikurangi 26.733.750 rupiah ini dikurangi dengan 26.722 yang sudah dihitung tadi. Karena ini sama, jadi ini di-eliminate tengahnya yang 4.680 tidak ada. Lalu yang ini yang 4.385 ini dikurangi dengan 4.380 yang hasilnya 4.870, sedangkan yang tadi ini hasilnya 10.950. Jadi 10.950 kalau kurang dibagi sama 4.870 ini hasilnya 2,25, di mana ini adalah variabel per unit di B gitu. Terus kalau yang kita nyari A-nya ada 228 juta itu dari sigma Y sama dengan 5A ditambah 4.680 dalam kurung 2,25. Terus dibalik 5A sama dengan 28 juta 1.550 dikurangi 4 4.680 dikali 2,25 ini. Hasilnya kan segini. Jadinya kalau 28.550 dikurangi 10.530 tuh hasilnya 18.020 rupiah. Terus eh, ini yang 18.020 rupiah ini dikurangi 5 yang 5 ini kan, nih 5 tahun. Jadi hasilnya A itu sebesar 3.604, di mana ini adalah variabel tetap harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Segitu saja penjelasan dari saya. Maaf sekali bila banyak kesalahan, banyak typo, dan penjelasannya tidak jelas. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya perbuat dari perkataan yang tidak sengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.